Bab 6018. Meski Steve mengalami depresi, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, maaf. Oke, setelah aku menyelesaikan semuanya. Saya akan menghubungi Tuan Wade dan pergi ke Tiongkok untuk mengunjunginya secara langsung. Helena mengangguk, itu masuk akal. Steve pada saat ini terdiam dan tersedak. Saat ini mereka berdua sudah berjalan menuju helikopter. Jadi Helena berkata, saya pikir itu sudah cukup, Tuan Rothschild. Apakah kamu tidak ada rapat pada jam 10? Sudah hampir waktunya. Steve berkata dengan hormat. Yang mulia Ratu, semoga perjalananmu aman. Helena sedikit mengangguk dan membalas senyumannya. Setiap kerutan dan senyumannya sangat bermartabat. Dan setiap gerakannya menunjukkan gaya kerajaan. Steve melihatnya dan hatinya bergetar. Dia tidak tergerak oleh penampilan dan temperamen Helena. Namun merasa bahwa semakin bermartabat Helena, semakin jahat dia memandangnya. Di usia 20-an, dia berbicara dengan niat membunuh. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan orang biasa? Namun, Steve tidak berani merasa tidak puas. Setelah menyaksikan Helena menaiki helikopter dan menyaksikan helikopter itu pergi, dia menghela nafas lega, berbalik, dan hendak kembali. Ketika dia kebetulan bertemu dengan putranya Ras yang sedang mencarinya. Begitu Ras melihatnya, dia buru-buru berkata, "Ayah, kakek memintamu untuk langsung pergi ke ruang konferensi keluarga setelah mengantar Ratu. Ada pertemuan." Steve berkata dengan lesu, oke, saya mengerti, ayo pergi." Ras di samping melihat ayahnya sedikit tertekan. Dia segera merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, bagaimana hasilnya?" Steve menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Berhenti bermimpi. Kakekmu tidak akan menepati janjinya." "Apa?" Ketika Ross mendengar ini, dia langsung bertanya dengan ekspresi kaget. "Mengapa? Bukankah dia setuju bahwa kita akan mengadakan pertemuan keluarga hari ini untuk meneruskan posisi kepala keluarga untuk diberikan kepadamu?" Steve tersenyum pahit, apa gunanya menyetujui? Itu tidak tertulis dalam kontrak. Bukankah kakekmu yang berhak memutuskan apakah akan memberikannya atau tidak? Ross tidak tidur tadi malam. Dia hanya berpikir setelah ayahnya naik tahta hari ini. Dia juga akan menjadi pewaris pertama keluarga tersebut. Saat itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan berlutut dan menjilatnya. Dia bahkan mulai membayangkan Ratu Nordik Helena akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia membayangkan pelukan itu. Tapi dia hanya mengalami mimpi indah ini untuk satu malam. Dan ayahnya justru mengatakan bahwa tidak ada peluang untuk naik tahta. Bukankah ini bohong? Ras, yang belum pernah mengalami pemukulan sosial. Matanya menjadi merah dalam sekejap. Dia tersedak dan bertanya, ayah, jika kakek tidak membiarkanmu sukses, bukankah kita bahagia dengan sia-sia? Jika Anda tidak berhasil, Ratu Helena masih bersedia menikah denganku?" Steve berkata dengan tercengang, bahkan jika aku berhasil, Helena tidak bisa menikah denganmu." "Mengapa?" Ross bertanya dengan bingung. "Kenapa tidak?" Steve memikirkan Charlie dan berkata dengan marah, "Wanita ini telah menjual jiwanya kepada iblis." Ross mengira ayahnya bermaksud demikian. Artinya Helena mempunyai sifat yang jahat, sehingga tanpa sadar dia berkata, "Tidak masalah, ayah, aku bisa melakukannya." Steve memelototinya, apakah ini sesuatu yang dapat Anda lakukan?" Ross tampak bingung, Helena datang menemui kakek secara langsung hari ini. Apakah dia tidak ingin lebih dekat dengan kita? Akankah dia tetap menolak menikah dengan kita? Steve menendangnya dan mengutuk, diam. Jika saya mendengar Anda menyebutkan pernikahan Anda dengannya lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena menamparmu dengan tanganku yang besar." Bab 6019. Ras merasa sangat sedih. Tapi keluhannya adalah keluhan. Menghadapi ayahnya yang marah, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayah dan anak itu datang ke ruang pertemuan keluarga satu persatu. Di ruang konferensi yang menyerupai istana Eropa abad pertengahan ini, hampir seluruh anggota keluarga sudah hadir. Namun, orang tua itu belum juga datang.
Semua orang tahu bahwa hari ini pastilah hari ketika lelaki tua itu menyerahkan tahta kepada Steve. Setelah lelaki tua itu mengumumkannya, Steve secara resmi akan menjadi pemimpin seluruh keluarga Rothschild. Oleh karena itu, meskipun setiap orang memiliki ekspresi jelek, namun mereka juga berpikir dalam hati bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan Steve semaksimal mungkin nantinya. Mulai sekarang, pendapatan sumber daya setiap orang, serta kekuatan hidup dan mati, akan berada di tangan Steve. Melihat kedatangan Steve dan Reyes, semua orang tanpa kecuali berdiri dari tempat duduknya. Perasaan itu sangat mirip dengan perasaan khusyuk ketika para jenderal melihat komandannya saat pertemuan militer. Adik-adik Steve berkumpul di sekelilingnya dengan penuh semangat dan menyambutnya dengan rajin. Steve merasa tidak senang saat melihat ekspresi palsu dan menyanjung beberapa orang. Tapi dia tetap mengangguk kepada semua orang dengan sangat sopan. David Rothschild, adik bungsunya, berkata dengan penuh perhatian. "Saudaraku, aku ingin mengunjungimu tadi malam, tetapi pengurus rumahmu mengatakan kamu tidak akan menerima tamu secara tertutup. Malam ini, kamu harus memberi kesempatan pada saudara ini apapun yang terjadi. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah kecil dan ingin mengirimkannya ke rumah Anda secara pribadi." Steve mencibir dan berkata, David, kamu benar-benar tertarik, tapi bagaimana saya berani meminta kamu mengeluarkan uang?" David buru-buru berkata, Saudaraku, apalagi yang bisa kamu lakukan dengan sopan kepadaku? Kami adalah saudara dan saudari. Kamu sangat mencintaiku sejak kita masih anak-anak." Melihat David berlutut dan menjilatnya terlebih dahulu, yang lain tidak ketinggalan sejenak dan buru-buru mencoba mengelabui Steve. Steve menyaksikan pertunjukan orang-orang ini dengan tenang, merasa semakin sadar. Dia tahu bahwa ketika lelaki tua itu gagal menyerahkan posisi pemimpin klan kepadanya, orang-orang ini akan segera mengubah sikap mereka, dan mereka pasti akan bertarung secara terbuka dan diam-diam dengannya lagi. Untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kesan baik dari lelaki tua itu dan memenangkan kesempatan untuk menggantikannya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, selama mereka tidak bisa naik tahta saat ini, adik-adik ini akan tetap berusaha menggantikannya. Mereka akan menganggapnya sebagai pesaing terbesar mereka dan tidak akan pernah tunduk. Saat ini, pintu ruang konferensi dibuka. Semua orang segera mengikuti suara tersebut dan melihat kepala pelayan tua membuka pintu ruang konferensi. Kemudian, lelaki tua Simon masuk dengan langkah ringan. Saat semua orang melihat Simon masuk, semua orang tercengang. Kebanyakan orang di sini pernah melihat lelaki tua itu menderita stroke, jadi mereka mengira lelaki tua itu harus menggunakan kursi roda dan mendorongnya ketika dia muncul hari ini. Namun siapa sangka setelah tidak bertemu dengannya selama 1 malam, lelaki tua itu akan sakit parah. Namun, mereka kaget. Melihat lelaki tua itu terlihat tetap baik seperti biasanya, orang-orang ini menghela nafas lega tanpa kecuali. Di keluarga Rothschild, kecuali keluarga Steve yang berharap lelaki tua itu segera meninggal. Semua orang berharap orang tua itu sehat. Bagi anggota keluarga tersebut yang tidak ditakdirkan menjadi ahli waris, kehidupan mereka paling baik ketika orang tua itu sehat dan berkuasa. Begitu orang lama jatuh sakit atau meninggal, mereka akan disingkirkan dan direduksi oleh kepala keluarga yang baru. David bereaksi paling cepat. Suatu detik, dia mengelilingi Steve dan mengambil posisi terdekat dan terbaik dari Steve. Detik berikutnya, dia sudah melompati kerumunan dan berlari menuju Simon dengan cepat. "Ayah!" David memimpin dan bergegas menuju Simon. Dia segera menopang lengan Simon dengan lengannya dan berkata dengan gugup, "Ayah, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Apa kamu di sana?" Anak-anak lelaki yang masih mengelilingi Steve tiba-tiba tersadar, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati bahwa pria di leher David yang lebih muda dari mereka bereaksi dengan cepat. Mereka pun meninggalkan Steve di tempatnya dan segera berkumpul di depan Simon. Russ di samping menyaksikan dengan matanya sendiri betapa Wallflower setingkat buku teks itu. Sekelompok orang ini baru saja berkumpul di depan ayahnya, sedemikian rupa sehingga dia, putranya, tidak dapat melewatinya. Tapi sekarang, sekelompok orang ini berkerumun di depan kakek. Dan ayah berdiri di sana sendirian, yang sebenarnya tampak agak sepi. Ketika Simon melihat anak-anak ini, mereka semua berlari ke arahnya dengan wajah gembira, dan dia merasa lega. Saat dia masih di rumah sakit tadi, dia sudah tersentuh oleh kesalehan anak sulungnya. Sekarang dia melihat bahwa putra-putranya yang lain sangat menyayanginya. Dia tergerak dan merasa sedikit terlena. Dia merasa bahwa dia masih seorang ayah yang baik. Itu cukup berhasil, dan anak-anaknya berbakti satu sama lain.
Jadi, dengan senyum kebapakan di wajahnya, dia mengumumkan kepada semua orang dengan suara nyaring dan kuat. Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada Anda. Tubuhku telah pulih sepenuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, anak cucu ini, meskipun dia tidak tahu mengapa saya bisa sembuh dari stroke begitu cepat. Tapi dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya. David mau tak mau bertanya, Ayah, ayah memanggil kami untuk mengadakan pertemuan di sini hanya karena ayah ingin memberi kami kejutan secara langsung? Simon tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Kali ini saya menggunakan cara yang luar biasa untuk bisa melakukannya seperti ini. Sembuh dalam waktu singkat. Pada titik ini, ekspresi Simon berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata dengan tegas. Jadi, Anda harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyebutkan penyakit stroke tersebut kepada dunia luar. Begitu saya tahu seseorang membocorkan berita itu, tidak peduli siapapun dia, saya akan mengeluarkan dia dari keluarga Rothschild. Setelah mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Bagi keluarga Rothschild, pengusiran dari keluarga adalah hukuman tertinggi dan terberat. Meskipun lelaki tua itu pernah menggunakan kata-kata kejam sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kata-kata kejam tingkat tertinggi tanpa pandang bulu. Kecuali Steve, semua orang menyadari dengan gembira bahwa alasan mengapa lelaki tua itu tidak ingin dunia luar mengetahui bahwa dia terkena stroke mungkin karena dia ingin mengubah kejadian ini menjadi episode yang tidak diketahui. Dan membuat dunia luar merasa seperti sedang terjadi pergolakan internal di dalam keluarga Rothschild. Karena dia tidak ingin orang lain melihat fluktuasi tersebut, itu membuktikan bahwa lelaki tua itu pasti ingin terus menjabat sebagai patriark. Akibatnya, semua orang mengangguk karena terkejut dan bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Jika tidak, mereka bersedia menerima semua hukuman. Simon mengangguk sedikit puas, lalu dia mendekati meja konferensi besar dan duduk. Anak cucu lainnya pun buru-buru datang dan berdiri di samping kursi di sisi kiri dan kanannya. Simon mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk, lalu semua orang dengan hati-hati memindahkan tempat duduk mereka dan duduk. Meski ada puluhan orang yang hadir, di seluruh ruang konferensi, selain suara pakaian yang bergesekan, hampir tidak ada gerakan lain. Semua orang tutup mulut dan tidak berani bersuara, bahkan tidak berani menarik kursinya. Sebaliknya, mereka harus memindahkannya dengan hati-hati, memindahkannya ke belakang untuk memberikan ruang yang Anda butuhkan, dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya kembali di atas karpet wall. Selama seluruh proses, kursi tidak akan mengeluarkan suara apapun. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan Simon dalam keluarga sejak lama, dan masih dihormati oleh semua orang. Melihat betapa teliti dan hati-hatinya setiap orang, Simon merasa sangat nyaman dan puas. Inilah pesona posisi patriark baginya. Melihat semua orang duduk dengan hati-hati dan menegakkan punggung mereka tanpa mengendur. Simon berkata dengan sangat puas, alasan utama saya memanggil semua orang ke pertemuan hari ini adalah untuk mengumumkan sesuatu. Mendengar ini, semua orang menatap dengan penuh perhatian. Melihat Simon, apakah Steve bisa sukses akan terungkap saat ini? Hanya Steve sendiri yang tahu bahwa kemungkinan dia sukses saat ini adalah 0. Kali ini, Simon berdeham dan berkata dengan sangat serius. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, Steve secara resmi akan menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild. Dan Russ akan menjadi pewaris keluarga kedua. Dan saya, selagi saya masih bisa bergerak, akan menghabiskan sisa waktu saya dengan berusaha sebaik mungkin untuk memimpin keluarga ke posisi yang lebih tinggi. Bab 6020. Begitu Simon mengucapkan kata-kata ini, seluruh adegan langsung bertepuk tangan. Anggota keluarga Rothschild, kecuali Steve dan Russ, melompat dan bertepuk tangan meriah hampir pada saat yang bersamaan. Seperti David, dia bahkan tanpa sadar menitikkan air mata kegembiraan. Tak satu pun dari mereka ingin Simon turun tahta, apalagi Steve berhasil. Mempertahankan status quo adalah harapan terbesar mereka. Karena mempertahankan status quo dapat memastikan bahwa kepentingan mereka saat ini tidak akan terlalu terpengaruh. Mungkin jika mereka memberikan kontribusi besar di masa depan. Mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menggantikan Steve dan menjadi pewaris baru. Semula mereka mengira mempertahankan status quo adalah mimpi yang mustahil, namun di luar dugaan, mimpi tersebut justru menjadi kenyataan. Steve putus asa saat ini. Dia sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi. Namun dia tidak menyangka ayahnya bisa membicarakannya dengan begitu megah, yang membuatnya sangat marah. Namun, untungnya, di tengah kemalangan, lelaki tua itu telah mencatatkan dirinya dan putranya sebagai ahli waris pertama dan kedua. Alhasil, peluangnya untuk sukses di masa depan akan jauh lebih besar.
Selama tidak ada yang terjadi di tengah-tengah, di masa depan, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Rothschild berikutnya. Simon melihat reaksi sebagian besar anak cucunya saat ini dan merasa sangat puas. Ketika dia berpikir bahwa dia masih bisa memberi perintah di sini dalam beberapa tahun mendatang. Dia hanya bisa menghela nafas. 60 miliar itu sebenarnya dibelanjakan dengan baik. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Pria ini telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Hanya beberapa tahun lagi kehidupan yang baik? Jika ada kesempatan untuk hidup sampai usia 200 tahun. Apa bedanya jika separuh harta keluarga diberikan kepada orang lain? Ketika Helena kembali ke Ottawa, ibu kota Kanada. Sepanjang jalan, dia memikirkan bagaimana dia harus melaporkan kepada Charlie kemajuan yang telah dia capai di New York. Mengatakan yang sebenarnya? Itu tidak mungkin. Karena Charlie telah membuat perjanjian dengannya sebelumnya, Helena dapat mengambil setengah harga obat mujarab tersebut. Obat mujarab ini sebenarnya dijual seharga 60 miliar dolar plus model I. Model I adalah syarat yang diberikan oleh Charlie. Jadi itu tidak termasuk dalam cakupan bagiannya. Ini juga berarti dia harus mendapat bagian sebesar 30 miliar dolar. Tapi, bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak uang dari Charlie? Helena tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri mengenai hal ini bagaimanapun caranya. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk berbohong padanya. Laporkan simpanan keluarga Rothschild sebesar 50 miliar dolar kepadanya sesuai dengan volume penjualan. Dan beritahu bahwa obat mujarab itu telah dibeli seharga 111 miliar dolar. Sesuai kesepakatan. Dia mengambil 55 miliar darinya. Memberikan 55 miliar kepada Charlie. Dengan cara ini, yang sebenarnya dia ambil hanyalah 5 miliar dolar. Ini sudah merupakan amanat tertinggi yang bisa Helena terima dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Saat ini, Charlie masih berada di pesawat kembali ke Tiongkok. Yang jaraknya hampir 1 jam penerbangan. Sejak Victoria berada di Amerika Serikat setelah Charlie kembali ke Amerika Serikat dari Kanada. Dia tidak menggunakan Concorde yang lebih menarik perhatian, tetapi menggunakan jet bisnis biasa. Yang membuat perjalanan pulang ke rumah menjadi lebih lama. Pesawat itu melaju dengan kecepatan lambat dan harus berhenti untuk mengisi bahan bakar. Jadi butuh lebih dari 10 jam untuk terbang dan masih belum sampai tujuan. Setelah menerima panggilan suara dari Helena, Charlie menduga dia sedang berbagi kabar baik dengannya. Jadi setelah menjawab panggilan itu, dia bertanya sambil tersenyum, Helena, apakah kamu sudah meninggalkan New York?" "Ya," kata Helena dengan hormat. "Wait, saya telah kembali ke Kanada dan ingin menelepon Anda untuk melaporkan pengalaman saya dengan keluarga Rothschild." Charlie berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, aku mendengarkan." Helena kemudian menceritakan seluruh proses pertemuannya dengan Simon kepada Marvin dengan relatif detail. Saat menyebutkan harganya, dia berbohong, Tuan. Wait, harga akhir yang saya dan Simon capai adalah dia akan membayar 110 miliar US dolar tunai. Ditambah lagi membangun model I yang lengkap di Eropa Utara dan memeliharanya setidaknya selama 20 tahun dengan pembaruan dan peningkatan. 1.200 miliar? Charlie merasa sedikit terkejut dan berkata, "Kamu benar-benar membuat Simon berdarah." Helena tersenyum, siapa yang membuatnya hanya bersedia membayar 100 juta dolar pada awalnya? Kalau saya berinisiatif meminta 10 miliar, saya mungkin akan menaikkannya menjadi 20 miliar, yang jumlahnya hampir sama. Tapi ketika saya meminta 100 juta dolar, dia terdengar seperti telah membayar harga yang sangat mahal, jadi kupikir aku tidak akan melakukan apapun selain memukulnya dengan keras. Charlie tersenyum dan berkata, keluarga Rothschild sama kayanya dengan negara manapun. Dan tidak ada ruginya membiarkan mereka menumpahkan darah. Simon seharusnya tetap merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Helena berkata sambil tersenyum, dalam beberapa tahun, dia mungkin akan bersedia mengeluarkan 200 miliar dolar untuk membeli pil. Charlie berkata, itu tergantung pada performa spesifiknya. Jika kinerjanya buruk, saya tidak akan menjual ramuan apapun kepadanya di masa depan. Helena di ujung telepon berkata saat ini. Omong-omong, Tuan Wade, jika Anda merasa nyaman, berikan saya kartu bank dan saya akan mentransfer sebagian uang Anda. Charlie hendak setuju tetapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan karakter Helena, jika kesepakatan ini benar-benar bernilai 111 miliar dolar,
Dia pasti akan menemukan berbagai alasan untuk mengurangi bagiannya sendiri. Jika dia mengambil setengahnya sesuai kesepakatan, mungkin akan memakan banyak biaya. Namun, kini Helena tanpa ragu akan langsung menyelesaikan skor 50-50 dengannya. Ini sangat berbeda dari perilaku biasanya. Yang juga membuat Charlie yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Charlie berspekulasi dalam benaknya bahwa Helena kemungkinan besar berbohong padanya. Harga transaksi sebenarnya tidak boleh setinggi 110 miliar dolar AS. Kemungkinan besar dia sengaja melaporkan harga untuk menurunkan haknya. Memikirkan bagian dari hadiah ini, dia berkata kepada Helena, "Kamu boleh menyimpan uang ini untukku dulu. Saya tidak punya tempat untuk menggunakan uang itu. Belum lagi uang tunai dalam jumlah besar. Saya tidak memiliki akun yang sesuai saat ini." Dia khawatir Helena akan memberikan sebagian besar hasil penjualan kepadanya, jadi dia berencana untuk tidak menerima uang itu sampai dia menemukan jawabannya. Terlebih lagi, ia kini memang tidak kekurangan uang dan memiliki arus kas berlimpah yang tidak bisa habis. Dia sama sekali tidak membutuhkan lebih dari 50 miliar dolar ini. Lebih baik uang itu diserahkan dulu pada tangan Helena. Di satu sisi, hal itu bisa menghalangi Helena untuk memberi lebih banyak. Di sisi lain, ia mau tidak mau membutuhkan dana dalam jumlah besar di Eropa dan Amerika di masa depan. Jika uang ada di tangan Helena, akan lebih nyaman membelanjakannya di Eropa dan Amerika Serikat. Helena masih belum mengetahui niatnya dan berpikir kalau dia memang belum mempunyai rekening yang cocok untuk menampung dana tersebut. Jadi dia bertanya kepadanya, "Jika Anda memerlukan rekening rahasia, saya dapat membantu Anda menghubungi Bank Swiss dan meminta mereka untuk membuka rekening dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi." "Tidak dibutuhkan," Charlie berkata sambil tersenyum, "Ya aku serahkan saja padamu dulu. Saya akan menghubungi Anda ketika saya perlu menggunakannya." Helena ragu-ragu sejenak tetapi setuju. Dia berkata, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan menyimpan 55 miliar dolar ini untuk Anda terlebih dahulu.